Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Malam hari ini malam Kamis, malam tanggal 5 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 6 April tahun 2022, kita akan melanjutkan kembali mengaji kitab Uqudul Jan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in, والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري، وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon، ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي، وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا الحاج ميمون سبير، ثم إلى حضرة الحاج جنيد أنس، الحاج عبد الرحيم أحمد، الحاج فقيه إمام الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى، أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قوله الحمد لله. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Segala puji bagi Allah. Hamdan kelawan muji. Nastaftihu kang amrih ngawiti sopo isun. Nastaftihu kang amrih ngawiti sopo isun. Dengan pujian yang kami berusaha untuk memulai. Bihi kelawan hamd. Kami berusaha untuk memulai dengan pujian tersebut, memulai al-khairati ing piro-piro kebagusan. Al-khairati ing piro-piro kebagusan. Artinya, aina qulubu. Yakni nyuprih sopo isun. Kami mencari, kami berusaha untuk mencari bidzalikal hamdi. Bidzalikal hamdi kelawan mengkono-mengkono pujian. Yang kami berusaha untuk mencari, menuntut dengan pujian tadi, menuntut ataupun mencari al-fatha ing pembuka. Al-fatha ing pembuka lil khairati maring piro-piro kebagusan. Dengan pujian tersebut kami berusaha untuk mencari pembuka segala macam kebaikan. Artinya dengan pujian yang
menjadi sarana pembuka segala macam kebaikan-kebaikan. Wan nusrota lan pertolongan, wan nusrota lan pertolongan ala tahsilil fadilati ingatase memperoleh piro-piro keutamaan. Ala tahsilil fadilati ingatase ngasilaken piro-piro keutamaan. Pujian yang bisa menjadi wasilah. Pertolongan, diberikan pertolongan atas menghasil atau pertolongan agar supaya bisa tercapainya segala keutamaan. Pertolongan tercapainya segala keutamaan. Bahwa kita meyakini bahwa amal kita, ibadah kita, ikhtiar kita semata-mata karena berdasarkan pertolongan dari Allah. Terutama dalam hal kita memperoleh, mendapatkan segala keutamaan ini tidak lepas dari nusratam minallah, tidak lepas dari pertolongan Allah. Ala tahsilil fadilati ingatase ngasilakan piro-piro keutamaan dalam hal memperoleh atau mencapai segala keutamaan. An-nafahati kang sumerbah. An-nafahati kang sumerbah. Aina tulubu yakni tegese nyuprih sopo kita. Aina tulubu nyuprih sopo kita bidzalikal hamdi dengan kelawan mengkono-mengkono pujian. Dengan pujian tersebut kami berusaha untuk mencari al-fatha ing pembuka, al-fatha ing pembuka lil atoya maring piro-piro peparing. Dengan pujian tersebut semoga menjadi wasilah terbukanya segala macam pemberian dari Allah. Lil atoya maring piro-piro peparing. Membuka pemberiannya Allah. Membuka atas segala pemberian dari Allah. Bahwa Allah akan memberikan segala persembahannya, akan memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Wan nusrata lan pertolongan ala tahsiliha ingatase ngasilaken apa ya. Ala tahsiliha ingatase menghasilkan, memperolehnya peparing. Ala tahsiliha ingatase ngasilaken piro-piro peparing atau apa ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah. Wassalatu utawi tambahe rahmat ta'zim. Apa artinya as-shalah atau sholawat? Sholawat itu artinya adalah ay rahmatullahi. Tegese utawi rahmati Allah. Yakni utawi rahmati Allah al-makrunatu kang dibarengaken. Al-makrunatu kang dibarengaken bitta'dimi kelawan ngagungaken. Bitta'dimi kelawan ngagungaken. Rahmat ta'dim yang bersamaan, beriringan. Diberikan lil anbiya'i kanggo piro-piro nabi, kadue piro-piro nabi. Semoga rahmat dan ta'dimnya Allah senantiasa dilimpahkan kepada para nabi. Tentunya dalam hal ini salawat salam itu diberikan khusus untuk Nabi Muhammad. Wa mutlaqur rahmati utawi mutlaqe rahmah
Wa mutlaqur rahmati utawi mutlaqir rahmah. Rahmat secara umum iku li ghairihim kadue seliyane al-anbiya. Iku li ghairihim kadue seliyane anbiya. Iku li ghairihim kadue seliyane anbiya. Wa du'ai Wadu'a ulan doa bi khairin kelawan kebagusan. Wadu'a ulan doa bi khairin kelawan kebagusan minal ibadi saking piro-piro hamba. Itu artinya sholawat adalah bagian dari doa dari seorang hamba. Wassalamu utalan salam. Wassalamu lan keselamatan ay tahiyatullah yakni penghormatane Allah al-uzma kang agung. Tahiyatullahi penghormatane Allah al-uzma kang agung. Wa huwa utawi salam iku ta'zimun iku mengagungkan lil anbiya'i maring piro-piro nabi. Kama yuhayyi kaya oli menghormati. Kama yuhayyi kaya oli menghormati sopo ahaduna salah sijine kita. Ini masih menjelaskan tentang arti salam. Kama yuhayyi kaya oli menghormati sebagaimana salah satu di antara kita seseorang menghormati dhaifahu ing kamue ahad. Kama yuhayyi kaya oli menghormati sopo ahaduna salah siji kita dhaifahu ing kamue ahad. Wa talabul ibadi lan nyupri hamba lidzalika maring mengkono tahiyat. Lidzalika maring mengkono tahiyat. Salawat beserta salam tadi semoga tercurahkan. Iku ala sayyidina muga tetap ingatase Gusti kita. Iku ala sayyidina muga tetap ingatase Gusti kita. Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Sayyidil bariyati, yakni pimpinane makhluk-makhluk. Sayyidil bariyati yakni pimpinane makhluk-makhluk. Pimpinannya para makhluk ay ra'isil makhlukati yakni pimpinannya makhluk-makhluk. Wa ala alihi salawat salam tadi semoga tercurahkan. Wa ala alihi lan muga tetap ingatase keluargane Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan muga tetap ingatase keluargane Nabi Muhammad. Semoga tercurahkan kepada keluarga. Keluarga di sini lebih umum diartikannya bahwa ai atba'ihi yakni pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad. Atba'ihi yakni pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad alal imani ingatase iman. Keluarga yang dimaksud dalam redaksi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi. Salawat salam tercurahkan kepada keluarga Nabi. Baik keluarga dalam arti keluarga beliau min Bani Hashim, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman, maupun juga para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya beliau yang beriman. Bahkan sampai hari kiamat, kita, anak cucu kita yang iman, insya Allah juga termasuk keluarga Nabi. Jikapun misalkan orang Islamnya dia bermaksiat, apa masih termasuk keluarganya Nabi? Walau usatan. Di sini. Walau usatan lan senajan wong kang ahli maksiat.
walau usatan lan senajan wong-wong kang ahli maksiat, meskipun para pengikutnya Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah itu juga pelaku-pelaku maksiat, tetap termasuk tercakup dalam wa alihi, yakni keluarganya Nabi Muhammad. Ini luar biasa, anugerah yang tiada tara. Nabi Muhammad memberikan label ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada umatnya, pada orang-orang yang beriman, selama masih membawa iman, meski ia pelaku dosa, meski ia pelaku maksiat, tetap dimasukkan ke dalam keluarganya Nabi. Wasahbihi lan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wasahbihi lan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wasahbihi lan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Siapa sahabat? Wahum utawi sahabat Nabi Muhammad. Wahum utawi sahabat Nabi Muhammad iku al-mujtami'una. Iku al-mujtami'una. Ini definisi dari sahabat. Iku al-mujtami'una iku wong kang pernah kumpul. Wong kang pernah kumpul. Binabiyina kelawan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad pernah berkumpul dengan beliau. Jadi ada syarat hidupnya sezaman. Artinya di masanya Nabi Muhammad hidupnya. Lalu di masa itu sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Mukminina hale pada iman-iman kabeh. Hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, beriman dan pernah berkumpul. Sekali lagi pernah berkumpul. Ini mengecualikan orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, lalu dia tidak beriman, berarti bukan kategori sahabat. Atau hidup di zaman Nabi Muhammad, beriman, tapi tidak pernah berkumpul, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, maka bukan sahabat, meskipun iman. Sebagaimana mungkin kalau kita pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni, ada seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni, hidupnya sezaman dengan Nabi Muhammad. Hidup jauh di daerah, kalau tidak salah daerah Yaman. Lalu pernah berusaha untuk mencari dan ingin ketemu Nabi Muhammad, namun tidak ketemu. Maka Uwais Al-Qarni meski hidupnya saat itu di zamannya Nabi Muhammad, berusaha untuk bertemu, namun tidak pernah bertemu sampai wafatnya Nabi Muhammad. Iman saat itu, maka tidak dinamakan sahabat. Jadi ada syarat harus pernah bertemu, bukan hanya iman saja. Dan hidupnya di zaman. Walau lahdotan lan senajan sedera, meskipun sebentar pernah bertemunya. Dan meskipun pula dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Kita pernah mungkin mendengar ada namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang diisyaratkan dalam ayat Abasa wa tawalla, surat Abasa itu Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, al-a'ma di situ ada salah satu sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, dilahirkan dalam keadaan buta. Hidupnya di zaman Rasulullah, sering ketemu dengan baginda Rasul, sering berkumpul. Tapi sama sekali saat itu tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah, mendengar suaranya saja karena dalam keadaan buta. Nah, karena syarat hidup sezaman sudah, iman, pernah bertemu meskipun tidak melihat, maka
Abdullah ibnu Ummi Maktum dimasukkan ke dalam kategori sahabat. Wa sahbihi lan sahabat-sahabate Nabi Muhammad al-a'immati kang dadi pemimpin-pemimpin. Al-a'immati kang dadi pemimpin. Maksudnya apa? Ai al-muqtada, yakni kang diikuti. Pemimpin-pemimpin artinya orang-orang yang diikuti. Ail muqtada kang diikuti sapa bihim al-muqtada kang diikuti sapa bihim al. Sahabat-sahabat Nabi yang layak menjadi panutan. Layak menjadi panutan fi umurid dini ing dalam piro-piro perkara agama. At-thiqati kang terpercaya. Kredibel. At-thiqati kang terpercaya biha ing dalam umurid din. Umurid. Amma ba'du. Jadi amma ba'du ini sebagai pemisah antara muqaddimah dengan isi biasanya. Jadi sunnah diucapkan terutama dalam pidato, dalam penyampaian dakwah, sebagai pemisah antara muqaddimah dengan isi ditambahkan atau diucapkan kata amma ba'du. Karena Rasulullah mengajarkan kalau menyampaikan dakwah, beliau biasanya muqaddimah, setelah itu amma ba'du. Termasuk pula dalam hal karangan ilmiah, dalam hal mengarang kitab dan lain sebagainya. Ini ada kata-kata amma ba'du. Ini ittiba'an, mengikuti Nabi Muhammad. Artinya apa amma ba'du itu? Ai ba'dal basmalati. Dalam sawise basmalah walhamdalah dan alhamdulillah wassalati wassalami dan sholawat salam. Fahadihi mangka utawi ikilah. Fahadihi mangka utawi ikilah. Ay al-hadiratu perkara kang hadir fi dzihni ing dalam hati. Apa yang terbersit dalam hatiku ini iku risalatun iku risalah. Iku risalatun iku catatan. Kita berisalah. Risalah ini ay kitabun shaghirun jiddan. Kitab shaghirun yang kecil jiddan kelawan banget. Kitab yang sangat kecil, artinya yang sangat ringkas, risalah. Muhimmatun kang penting, ay muhzinatun kang muhzinatun muhimmatun lil qulub, kang mentingaken kadue piro-piro ati. Rottabtu nyusun sapa isun. Rottabtu nyusun sapa isun ha ing kitab atau risalah. Rottabtu nyusun sapa isun ha ing risalah. Kitab risalah ini saya susun. Ai hadhihi utawi risalah, ai hadhihi utawi risalah. Iku maksumatun dibagi. Jadi kitab risalah ini saya jadikan beberapa bab atau beberapa fasal. Iku maksumatun dibagi ala arba'ati fusulin ingatase papat piro-piro fasal. Ai ifrozin yakni piro-piro fasal. Wa khatimatin lan pungkasan. Wa khatimatin dan pungkasan. Waya utawi khotimah. Jadi nanti kitab risalah ini di dalamnya tercakup ada beberapa fasal. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Nanti di akhir ada khotimatun. Waya utawi khotimatun. Khotimatun itu kalau bahasa kita itu penutup.
ya, penutup. Wa yautai khatimah ikuma perkara tuzkaru kang disebutaken apa ma. Tuzkaru kang disebutaken apa ma li ifadati mamaring maedai perkara. Ikuma perkara li ifadati ma karena maedai perkara ya ta'allaku kang berkaitan apa ma bil maksudi kelawan tujuan. Jadi khatimah biasanya penutup ini dijadikan atau disertakan karena untuk memberikan faedah yang kaitannya dengan tujuan. Ya biasanya sebagai kesimpulan. Nah, bisa kesimpulan, tetapi juga kadang memberikan apa istilahnya pencerahan, memberikan tambahan hikmah-hikmah di balik itu semua. Wa ka'anna dzalika ta'alluq. Wa ka'anna dzalika ta'alluq. Kaya setuhune mengkono-mengkono ta'alluq iku ta'alluqul lahiq. Itu kaitane perkara kang nyusuli bisa biki kelawan perkara kang dingin. Biasanya kaitannya itu kaitan antara yang akhir dengan yang awal. Wa utawi at-ta'alluq iku at-ta'alluq iku ta'alluq atau keterkaitan min haitsu takmili iku at-ta'alluq keterkaitan min haitsu takmili saking sekiranya nyempurnakan wa ziyadati tawdihi lan nambahi penjelasan. Jadi khatimah itu kadang berupa penyempurna dari penjelasan-penjelasan sebelumnya atau menambahi wawasan, tambahan wawasan, tambahan penjelasan. Itu jadi khatimah. Al-faslul awwal. Nanti di pasal yang pertama yang nanti penjelasannya secara lebih rinci ini disampaikan oleh Syekh Nawawi di awal untuk memberikan gambaran. Untuk memberikan gambaran pasal yang pertama itu menjelaskan tentang apa. Al-faslul awwal. Ini kayak sekapur sirih lah sebagai penjelasan isi kandungan dari kitab ini. Al-faslul awwalu tai pasal kang pertama iku fi bayani huquqiz zaujati. Iku fi bayani huquqiz zaujati iku tetap ing dalam nerangaken hak-hake istri. Hak-hake istri. Al-wajibati kang wajib ala zauji ing atase suami. Pasal pertama nanti menjelaskan atau menerangkan tentang hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Atau dalam kata lain, kewajiban suami terhadap istri. Apa? Wahya utawi hukuk. Wahya utawi hukuk hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu husnul ushrati. Bagusnya pergaulan. Wajib suami mempergauli istrinya dengan baik. Wa mu'natuz zauji lan biayai nafkahi istri. Wa mu'natuz zaujati, kalau bahasa sekarang mu'nah itu ya nafkahi ya, membiayai istri. Wajib. Wa mahruha lan mahare istri, wajib diberikan. Kita menikahi seorang istri, mas kawinnya diberikan kepada istri. Wal qasmu lan masalah menggilir. Nanti ada masalah misalkan suami punya istri lebih dari satu. Itu ada kewajiban suami harus menggilir dengan adil. Nanti penjelasan lebih luasnya. Wa ta'limuha, apa saja? Wa ta'limuha lan ngajari istri. Mengajari istri ma ing perkara tahtaju kang butuh sopo istri ilaihi maring ma. Ma ing perkara tahtaju kang butuh sopo istri ilaihi maring ma.
mengajari hal-hal yang memang dibutuhkan oleh seorang istri. Apa? Min furudil ibadati, saking piro-piro fardune ibadah. Wajib suami ngajari ibadah-ibadah fardu. Ngajari, barangkali istrinya belum paham tentang rukun sholat. Barangkali istrinya belum paham tentang fardu-fardu wudu. Nah, ini kewajiban suami yang ngajari. Kalau suami tidak bisa nanti, wasunaniha lan piro-piro sunnah ibadah, wasunaniha lan piro-piro sunnah ibadah, dan ibadah-ibadah ataupun hal-hal yang sunnah itu kewajiban suami untuk ngajari istri. Walau ghairu muakkadatin lan senajan dudu sunnah muakkad, meskipun bukan sunnah muakkad, tetap kewajiban suami ngajari istri. Wa mimma lan saking perkara ya ta'allaku kang berkaitan opo mabil haidi kelawan masalah haid. Wa mimma lan saking perkara ya ta'allaku kang berkaitan opo mabil haidi kelawan masalah haid, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid itu kewajiban suami ngajari istrinya. Wa min wujubi ta'atihi lan saking wajib ta'at suami. Wa min wujubi ta'atihi lan saking wajib ta'at suami. Wajib taat kepada suami, ini suami ngajari. Neng, yang istriku, kamu harus taat sama suami. Ini wajib suami ngajari gitu. Fima ing dalam perkara laisa kang ora ana apa maiku bi maksiatin. Fima ing dalam perkara laisa kang ora ana apa ma bima iku bi maksiatin kelawan maksiat. Wa min wujubi ta'atihi lan saking wajib taat suami fima ing dalam perkara laisa kang ora ana apa maiku bi maksiatin kelawan maksiat. Kewajiban istri wajib taat sama suami dalam hal yang bukan maksiat, diajari istri. Kalau suaminya nyuruh maksiat baru boleh tidak taat. Nah, ini suami harus ngasih tahu. Neng, yang selama Mas AA, ayah tidak nyuruh kamu berbuat dosa, kamu harus taat sama ayah. Kamu harus taat sama Mas. Nah, gitu. Al-Faslu Tsani, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.